Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karmila Mufrad. Di sini saya akan menjelaskan materi saya tentang teori belajar humanistik. Yang pertama, pengertian teori belajar humanistik. Teori belajar humanistik adalah suatu teori dalam pembelajaran yang mengedepankan bagaimana memanusiakan manusia serta peserta didik mampu mengembangkan potensi dirinya. 2. Tokoh teori humanistik. Karl Rogers membedakan dua ciri belajar, yaitu belajar yang bermakna terjadi jika dalam proses pembelajaran melibatkan aspek pikiran dan perasaan. Belajar yang tidak bermakna terjadi jika dalam proses pembelajaran melibatkan aspek pikiran akan tetapi tidak melibatkan aspek perasaan peserta didik. Menurut Roger, peranan guru dalam kegiatan belajar peserta didik menurut pandangan teori humanisme adalah sebagai fasilitator yang berperan aktif dalam membantu menciptakan iklim kelas yang kondusif agar peserta didik bersikap positif terhadap belajar. Arthur Combs berpendapat bahwa banyak guru membuat kesalahan dengan berasumsi bahwa peserta didik mau belajar apabila materi pelajarannya disusun dan disajikan sebagaimana mestinya. Arthur Combs juga memberikan lukisan persepsi diri dalam dunia seseorang, seperti dua lingkaran besar dan kecil, yang bertitik pusat pada satu lingkaran kecil. Satu adalah gambaran dari persepsi diri, dan lingkungan besar dua adalah persepsi dunia. Yang ketiga, prinsip-prinsip teori belajar humanistik. 1. Prinsip teori belajar humanistik. Manusia mempunyai belajar alami. Belajar signifikan terjadi apabila materi pelajaran dirasakan. Murid mempunyai referensi dengan maksud tertentu. Belajar yang menyangkut perubahan di dalam persepsi mengenai dirinya. 2. Belajar yang bermakna diperoleh jika peserta didik melakukannya. Belajar lancar. Jika peserta didik dilibatkan dalam proses belajar yang melibatkan peserta didik, seutuhnya dapat memberi hasil yang mendalam. Kepercayaan pada diri pada peserta didik ditumbuhkan dengan membiasakan untuk puas diri. Belajar sosial adalah belajar mengenai proses belajar. 3. Roger sebagai ahli dari teori belajar humanisme mengemukakan beberapa prinsip belajar yang penting, yaitu manusia itu memiliki keinginan alamiah untuk belajar, memiliki rasa ingin tahu alamiah terhadap dunianya, dan keinginan yang mendalam untuk mengeksplorasi dan asimilasi pengalaman baru. Belajar akan cepat dan lebih bermakna bila bahan yang dipelajari relevan dengan kebutuhan peserta didik. Belajar dapat ditingkatkan dengan mengurangi ancaman dari luar. Belajar secara partisipasif jauh lebih efektif daripada belajar secara pasif, dan orang belajar lebih banyak bila belajar atas pengarahan diri sendiri. 4. Aplikasi teori belajar humanistik. Aplikasi teori humanistik lebih menunjukkan pada ruh atau spirit selama proses pembelajaran yang mewarnai metode-metode yang ditetapkan. Peran guru dalam pembelajaran humanistik adalah menjadi fasilitator bagi para peserta didik, sedangkan guru memberikan motivasi, kesadaran mengenai makna belajar dalam kehidupan peserta didik. Tujuan pembelajaran lebih kepada proses belajarnya daripada hasil belajar. Adapun proses yang umumnya dilalui adalah merumuskan tujuan belajar yang jelas, mengusahakan partisipasi aktif peserta didik melalui kontrak belajar yang bersifat jelas, jujur, dan positif. 5. Implikasi teori belajar humanistik. Pelajaran humanistik adalah menjadi fasilitator bagi para peserta didik, sedangkan guru memberikan motivasi kesadaran mengenai makna belajar dalam kehidupan peserta didik. Psikologi humanistik memberi perhatian atas guru sebagai fasilitator. Psikologi humanistik memberi perhatian atas guru sebagai fasilitator adalah berbagai cara untuk memberi kemudahan belajar dan berbagai kualitas fasilitator, yaitu fasilitator sebagainya memberi perhatian kepada penciptaan suasana awal, situasi kelompok, atau pengalaman kelas. Fasilitator membantu untuk memperoleh dan menjelaskan tujuan-tujuan
perorangan di dalam kelas, dan juga tujuan kelompok yang bersifat umum. Ciri-ciri guru yang fasilitatif adalah merespon perasaan seperti peserta didik, menggunakan ide-ide peserta didik untuk melaksanakan interaksi yang sudah dirancang, berdialog dan berdiskusi dengan peserta didik, menghargai peserta didik, kesesuaian antara perilaku dan perbuatan menyesuaikan isi kerangka berpikir peserta didik, penjelasan untuk menetapkan kebutuhan segera dari peserta didik, tersenyum pada peserta didik. Terima kasih, itulah video pembelajaran saya. Lebih dan kurangnya saya